Sebanyak 12 orang pegawai Universitas Sumatera Utara dinyatakan positif COVID-19. Polres Asahan amankan pria yang diduga membawa kabur remaja putri asal Asahan di Pelabuhan Merak, Banten. Jaga ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19, para napi Lapas Kelas 1 Medan diajak bercocok tanam sayur hidroponik. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Selasa 28 Juli 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dana Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Sebanyak 12 orang pegawai USU dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil uji swab. Para pasien kini sudah menjalani perawatan di Rumah Sakit USU Medan dan isolasi mandiri. Juru bicara Satgas COVID-19 Medan Mardohar Tambunan menyampaikan dari hasil uji swab yang dilakukan, ada sebanyak 12 orang pegawai USU yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ke-12 orang tersebut terdiri dari rektor, wakil rektor, dosen, dan staf USU. Para pasien kini sudah menjalani perawatan di Rumah Sakit USU Medan dan isolasi mandiri. Hingga kini USU masih memberlakukan lockdown hingga 2 Agustus mendatang guna melindungi warganya dan menekan angka penyebaran COVID-19. Sementara Satgas COVID-19 Medan terus melakukan tracing dan tracking kontak penderita. Rektor sendiri pun dengan wakil direktor kayaknya sudah selesai mereka itu isolasinya. Alhamdulillah stabil dan semua pun yang di rumah sakit dalam keadaan stabil. Ya, memang kita pun mengharapkannya seperti itu supaya mereka cepat semua selesai dan bagaimana supaya aktivitas kampus, USU dan kerektorat ini bisa berjalan dengan. Pemirsa, pasca viralnya jenazah pasien suspek COVID-19 yang dimakamkan dengan masih menggunakan daster, pihak Rumah Sakit Sembiring Deli Tua menyampaikan pemulasaran jenazah sudah dilakukan sesuai prosedur protokol COVID-19. Pasien tersebut meninggal dunia dengan gejala sesak nafas dan dinyatakan reaktif COVID-19 dari hasil rapid test. Hal tersebut disampaikan Kabag Humas Rumah Sakit Sembiring Deli Tua Kabupaten Deli Serdang Sentosa Barus. Pihaknya mengkonfirmasi pemulasaran jenazah pasien suspek COVID-19 yang meninggal dunia beberapa waktu lalu sudah dilakukan sesuai prosedur protokol COVID-19 dan mengacu pada fatwa MUI yang memperbolehkan pakaian jenazah tidak dibuka tetapi tetap harus menggunakan kain kafan. Pasien berjenis kelamin perempuan ini meninggal dunia dengan gejala sesak nafas dan dinyatakan reaktif COVID-19 dari hasil rapid test. Sebelumnya proses pemakaman jenazah pasien tersebut viral di media sosial usai pihak keluarga membongkar peti jenazah karena tidak muat saat akan dikuburkan di pemakaman Sukamaju Jalan STM. Saat dibuka, keluarga pasien menemukan jenazah masih menggunakan daster sehingga muncul anggapan bahwa jenazah tidak dimakamkan sesuai fardu kifayah. Dalam fatwa itu sudah diatur pakaian yang dikenakan oleh pasien itu tidak dibuka. Boleh tidak dibuka ya Bang? Boleh tidak dibuka. Dengan catatan dia tetap dilakukan dimandikan seperti itu dengan pakaian. Sementara itu kasus COVID-19 di Sumatera Utara terus mengalami peningkatan, kini sudah mencapai 3.438 kasus konfirmasi. Meski demikian, angka kesembuhan dalam sepekan terakhir bertambah mencapai 163 orang. Data tersebut dikonfirmasi Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Sumatera Utara per tanggal 27 Juli 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 di Sumatera Utara meningkat sebanyak 48 kasus menjadi 3.438 kasus, sedangkan suspek sebanyak 398 orang dan spesimen yang diperiksa sebanyak 20.394 sampel. Meski jumlah kasus meningkat, angka kesembuhan pasien dalam sepekan terakhir terus bertambah, yang mencapai 163 orang menjadi total 931 orang. Sementara itu, jelang Idul Adha 1441 Hijriah, Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Sumatera Utara menyampaikan pelaksanaan sholat Idul Adha dapat dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 15 Tahun 2020 soal panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di tengah pandemi COVID-19. Jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Tapanuli Tengah terus meningkat dalam rentang waktu sepekan terakhir yang kini sudah mencapai 15 kasus konfirmasi positif.
Dalam paparannya, Bupati Tapanuli Tengah Bahtiar Ahmad Sibarani menyampaikan jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Tapanuli Tengah terus meningkat dalam rentang waktu sepekan terakhir. Berdasarkan data terakhir, jumlah kasus konfirmasi sudah mencapai 15 kasus. 2 orang diantaranya meninggal dunia dan 3 lainnya dinyatakan sembuh. Persebaran COVID-19 di Tapanuli Tengah terbanyak ditemukan di Kecamatan Pandan dengan jumlah kasus sebanyak 9 orang. Guna menekan angka penyebaran COVID-19, Pemkab Tapanuli Tengah bersama Satuan Gugus Tugas COVID-19 Tapanuli Tengah terus melakukan sosialisasi pencegahan COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan dan melakukan tracking kontak penderita. Kantor Imigrasi Kelas 2 Belawan memperketat protokol kesehatan dan proses administrasi pembuatan paspor yang telah kembali dibuka di tengah pandemi COVID-19. Setelah sempat terhenti sementara akibat pandemi COVID-19, kantor imigrasi kelas 2 Belawan di kawasan Jalan Serma Hanafiah, Kecamatan Medan Belawan, membuka kembali layanan pembuatan paspor. Pelayanan pembuatan paspor pun dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, wajib menggunakan masker, pengecekan suhu tubuh, serta membatasi jumlah permohonan pembuatan paspor hanya sebanyak 40 hingga 50 pemohon. Selain itu, pihak imigrasi juga memperketat proses administrasi dan wawancara pembuatan paspor yang terkoneksi dengan kantor Disduk Capil guna mencegah penyalahgunaan identitas pemohon. Di era new normal, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM juga membuka layanan Easy Paspor yang melayani pembuatan paspor baru dan pergantian dengan cara memberikan penawaran layanan paspor secara aktif kepada perkantoran, pemerintah, swasta, dan BUMN. Dengan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Direktorat Jenderal Dukcapil, itu kita jadi aplikasi paspor ini kita sudah terkoneksi. Dengan itu kita masukkan NIP-nya saja, itu sudah langsung terkoneksi. Namanya langsung. Pemirsa, sejenak akan hadir informasi mengenai Polres Asahan amankan pria yang diduga membawa kabur remaja putri asal Asahan di Pelabuhan Merak, Banten. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. Diduga akibat hubungan pendek arus listrik, 1 unit rumah yang berada di dalam lokasi Pondok Pesantren Darul Arafah Raya, Kecamatan Kutalim Baru, ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Peristiwa kebakaran melanda 1 unit rumah semi permanen yang berada di dalam komplek Pondok Pesantren Darul Arafah Raya, Desa Laubekeri, Kecamatan Kutalim Baru, Deli Serdang. Api dengan cepat membesar membakar bangunan rumah yang terbuat dari kayu. Sebanyak 5 unit mobil pemadam diturunkan ke lokasi, di mana api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Satu unit truk bermuatan kayu terbalik di Jalan Veteran Raya Pasar 4 Labuhan Deli, Medan. Akibat kejadian ini, pengemudi truk bernama Rahmat Syaputra tewas tertimpa muatan kayu. Korban merupakan warga Aceh Tamiang, tewas di lokasi kejadian setelah tertimpa muatan kayu yang dibawanya. Menurut saksi mata, sebelum kejadian korban diketahui sedang mengganti ban kendaraannya yang pecah. Namun tiba-tiba alat dongkrak kendaraan yang mengangkut puluhan ton kayu tersebut patah dan menimpa korban. Warga yang mengetahui kejadian tersebut kemudian mengevakuasi korban yang tertimpa balok kayu berukuran besar. Sementara personil Satlantas Polsek Medan Labuhan yang tiba di lokasi kemudian melakukan olah TKP dan jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Pirngadi Medan untuk dilakukan visum. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di lokasi kejadian sempat macet hingga 3 jam. Jadi lagi bongkar ban ya, ganti ban. Jadi yang lagi perbaiki ban ada berapa orang, Bu? 3, tapi yang satunya sempat lari ke sini, yang satunya dalam kolong. Tarik dari sana tadi bisa keluar. Jadi satu yang meninggal, Bu? Yang satu itu meninggal pas sempat lari, tapi tidak berdiri dia kan dari pokok tadi. Pemirsa, seorang anak berumur 6 tahun hilang saat bermain di pinggir selokan di dekat rumahnya di Kota Pematang Siantar. Hingga saat ini petugas gabungan masih melakukan pencarian terhadap korban.
Sauki, bocah berusia 6 tahun dilaporkan terpeleset dan hanyut di selokan dekat rumahnya di Jalan Sisingamangaraja, Pematang Siantar. Saat kejadian, kondisi cuaca hujan lebat dan selokan tempat korban diduga hanyut juga berarus deras. Petugas yang melakukan pencarian melibatkan personil dari Basarnas, BPBD, kepolisian dibantu masyarakat. Petugas memfokuskan pencarian di sepanjang aliran Sungai Bahbolon sejauh 2 km, namun korban hingga kini belum ditemukan. Kemudian kami cari sampai kurang lebih pukul 10 tidak ditemukan. Nah, pagi ini kami tadi jam 8 kami mulai pencarian sampai pukul 11.15. Kita ke berita selanjutnya. Polres Asahan mengamankan seorang pria yang diduga membawa kabur seorang remaja putri warga Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan yang dilaporkan hilang sejak Rabu lalu. Pelaku diamankan petugas kepolisian di kawasan Pelabuhan Merak, Banten. Pelaku bernama Edi, usia 43 tahun, yang membawa kabur remaja putri berusia 16 tahun asal Kecamatan Air Joman, Asahan. Kini sudah diamankan di Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Asahan. Polres Asahan yang berkoordinasi dengan Polres Cilegon, Banten, meringkus pelaku yang membawa kabur korban di kawasan Pelabuhan Merak, Banten. Dari pemeriksaan, pelaku diketahui merupakan warga desa Blubuk Bronjol, Tangerang, Banten. Kini korban telah dipertemukan kembali dengan orang tuanya pada Senin sore kemarin, yang sebelumnya sempat dibawa pelaku ke Pulau Jawa dengan menumpang bus. Terhadap pelaku dan korban ini sedang menuju perjalanan ke Jakarta dengan menggunakan salah satu bus melewati jalur darat, sehingga kita melakukan komunikasi dengan Polsek. Seorang pemuda warga Kecamatan Torgamba, Labuhan Batu Selatan diduga dianiaya salah satu oknum DPRD Labuhan Batu Selatan. Korban mengalami luka di bagian kepala, dituduh menggelapkan sepeda motor milik oknum anggota DPRD tersebut. Pemuda berinisial MJY, warga Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Labuhan Batu Selatan, mengaku mengalami tindak penganiayaan yang dilakukan seorang oknum anggota DPRD Labuhan Batu Selatan, fraksi PDI Perjuangan berinisial IMF. Korban diduga dianiaya oleh oknum anggota DPRD dibantu 3 rekannya karena dituduh menggelapkan sepeda motor milik oknum DPRD tersebut. Akibatnya korban mengalami luka di bagian kepala, badan, dan kaki. Korban sempat menjalani perawatan selama 8 hari di rumah sakit dan telah melaporkan kejadian dugaan penganiayaan ini ke polisi sejak 9 Juli lalu. Keluarga korban berharap kepolisian segera memproses hukum anggota DPRD tersebut yang tak lain adalah tetangganya sendiri. Sementara Kapolres Labuhan Batu melalui Kasat Reskrim Polres Labuhan Batu yang dikonfirmasi membenarkan adanya laporan korban dan pihaknya masih melakukan penyelidikan. Sedih nggak Bu dengan kondisi seperti ini? Sedih lah nengok kayak gitu kok. Berapa hari nggak bisa bangunin di matanya, nggak bisa cuman bisa kebuka gitu. Kata dokter, ada ngalami apa Bu? Ya itulah kepala ada itu, gumpalan darah di kepalanya. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai jaga ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19. Para napi lapas kelas 1 Medan diajak bercocok tanam sayur hidroponik. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut. Guna mengantisipasi terjadinya bencana banjir saat musim penghujan, pemerintah Kabupaten Batubara mulai melakukan normalisasi sejumlah sungai. Salah satu sungai yang dinormalisasi adalah Sungai Dalu-Dalu di Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Batubara. Dinas Pekerjaan Umum Batubara menurunkan 1 unit eskavator amfibi untuk mengeruk dasar sungai yang dangkal agar debit air tidak tersendat menuju ke muara. Selain itu, pihak Dinas PU juga akan memperbaiki tanggul sungai yang nyaris jebol di sejumlah titik. Bupati Batubara Zahir mengatakan normalisasi sungai dilakukan untuk mengantisipasi banjir yang dapat mengancam ribuan hektar lahan pertanian dan permukiman warga. Sejumlah wilayah di Batubara juga kerap dilanda banjir kiriman dari daerah hulu saat musim penghujan tiba. Bupati Zahir berharap pemerintah Provinsi Sumatera Utara turut membantu mengatasi permasalahan banjir di Batubara karena perawatan sungai yang ada di Batubara merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kami berharap pemerintah Sumatera Utara, pemerintah pusat maupun BWSS, kemudian PSDA cepatlah segera ditata masalah banjir yang ada di
Kabupaten Batubara. Karena kami banjir dikirim dari Siantar Simalungun. Banjir ini selalu datang setiap tahun, terus ada solusi yang terpadu. Jalan lintas Sumatera penghubung Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Humbang Asundutan yang ambles akibat longsor sejak 6 bulan lalu hingga kini belum diperbaiki. Bupati Tapanuli Tengah mendesak agar Gubernur Sumatera Utara untuk segera memperbaiki akses jalan yang ambles. Desakan tersebut disampaikan Bupati Tapanuli Tengah Bahtiar Ahmad Sibarani saat kunjungan kerja DPRD Provinsi dalam peninjauan akses jalan yang ambles. Bupati meminta agar perbaikan jalan yang ambles sejak 6 bulan lalu segera dilakukan, dikarenakan jalan tersebut merupakan jalan penghubung kabupaten dan provinsi. Menurut Bupati Bahtiar Ahmad Sibarani, pasca banjir di bulan Januari lalu, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi telah meninjau lokasi, namun hingga hari ini belum melakukan perbaikan. Sementara itu, anggota DPRD Provinsi dari Komisi 3 yang meninjau lokasi menyebutkan akan segera melakukan pertemuan dengan dinas terkait di provinsi untuk penanganan akses jalan tersebut. Ini jalan lintas, ada orang Aceh juga dari sini, orang Kapteng untuk menuju Kota Medan. Posisi ini tanggung jawab provinsi, namun kita tidak bisa mengatakan ini salah ataupun siapa yang harus bertanggung jawab. Namun kalau proses pekerjaan itu tetap Kita beralih ke berita lain. Satuan Lalu Lintas Polres Pematang Siantar bersama polisi militer menggelar razia Patuh Toba 2020. Sementara di Kabupaten Toba, Satuan Lalu Lintas setempat juga menggelar razia kendaraan sekaligus razia masker. Pelaksanaan razia di Pematang Siantar melibatkan detasemen polisi militer yang dilaksanakan selama 14 hari. Dalam razia, petugas memeriksa surat kelengkapan berkendara serta memeriksa standar keselamatan pengemudi. Kasat Lantas Polres Pematang Siantar, AKP Muhammad Hasan, mengimbau masyarakat mematuhi peraturan lalu lintas serta melengkapi surat kendaraan. Pelaksanaan razia dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Sementara di Kabupaten Toba, pelaksanaan razia tidak hanya memeriksa kelengkapan kendaraan, namun juga menyasar warga yang tidak menggunakan masker. Kasat Lantas Polres Toba AKP Victor Siagian menghimbau para pengendara untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Adapun sasaran utama razia adalah para pengendara yang tidak menggunakan helm standar, melawan arus lalu lintas, kecepatan melebihi ambang batas, serta pemeriksaan muatan kendaraan yang melebihi tonase. Para sopir angkutan umum dihimbau untuk tidak membawa penumpang yang tidak menggunakan masker guna mencegah penyebaran COVID-19. Razia Patuh Toba 2020 sendiri akan dilaksanakan hingga 5 Agustus mendatang. Bapak, masker Bapak pun nggak ada. Coba. Target dari operasi Patuh ini yakni yang berpotensi laka lantas. Yang pertama, tidak pakai helm. Yang kedua, tidak melawan arus lalu lintas. Dan yang ketiga, kecepatan melebihi ambang batas. Terus selanjutnya, overdimensi dan overload. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, setiap lapisan masyarakat diharapkan dapat mendukung program jaga ketahanan pangan yang digalakkan pemerintah. Tak terkecuali bagi warga binaan di dalam lapas kelas 1 Medan yang turut dibina untuk bercocok tanam di dalam lapas dengan metode hidroponik. Seperti apa kegiatan bercocok tanam para napi ini? Kita simak liputan yang berikut ini. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Dana Pangaribuan beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Pemerintah tengah menggalakkan program menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19 dengan melibatkan berbagai kelompok bahkan masyarakat untuk dapat berinovasi memproduksi sejumlah komoditi, diantaranya sayur mayur. Hal ini diterapkan di dalam lapas kelas 1 Medan, Sumatera Utara, di mana para narapidana diajak untuk turut serta bercocok tanam hidroponik dengan tujuan membina narapidana dan menambah pemenuhan kebutuhan sayur di dalam lapas. Tujuan kita satu untuk meningkatkan keterampilan bagi warga binaan kita. Yang kedua supaya tidak ada kejenuhan di dalam lapas untuk menjalani hukumannya. Nah, kalau ada kegiatan ini hidroponik kayak gini ya mudah-mudahan yang diambilnya positif, baik nanti keluarnya pun dia.
Sejumlah narapidana dengan masa hukuman yang berbeda, terkhusus napi lanjut usia, ikut serta bercocok tanam berbagai sayuran melalui metode hidroponik seperti bayam, sawi, pokcoy, dan lain-lain. Dari kegiatan bercocok tanam ini, setidaknya para narapidana dapat memproduksi sayuran sebanyak lebih dari 650 batang sayuran dalam waktu 1 kali panen. Nah pemirsa, ini adalah salah satu jenis tanaman yang ditanam oleh warga binaan dalam kegiatan bercocok tanam dengan metode hidroponik di Lapas Kelas 1 Medan. Ini adalah jenis tanaman atau sayur mayur bayam daun runcing, di mana masa tanamnya selama 28 hari hingga siap panen seperti ini. Wah, banyak. Aduh. Hasil panen ini sendiri nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan lapas, bahkan biasanya dipasarkan kepada para pengunjung lapas. Menurut salah seorang narapidana, Aprianto, pelatihan bercocok tanam hidroponik yang diberikan sangat bermanfaat bagi dirinya, sehingga ini bisa menjadi modal untuk berbuat lebih baik lagi setelah usai menjalani masa hukuman. Salah satunya kita bisa mengembangkan ketika kita nanti bebas pulang ke rumah, kita bisa mengembangkan tanaman hidroponik ini, Pak. Dan kita berusaha supaya jangan kembali lagi ke sini, Pak. Itu aja, Pak. Pemirsa, perlu diketahui juga bahwa bercocok tanam dengan metode hidroponik dapat meningkatkan hasil panen yang lebih banyak, berbasis organik, higienis, dan tak membutuhkan lahan yang luas. Pemirsa, ini adalah salah satu jenis tanamannya juga, di mana program ini menjadi salah satu program yang dicanangkan untuk menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19. Dan saya akan coba seperti apa rasa dari tanaman hidroponik yang ditanam oleh warga binaan di Lapas Kelas 1 Medan. Sudah? Ternyata rasanya ini lebih manis dan teksturnya malah jadi lebih gurih, walaupun ini belum dimasak, dan emang sawi ini adalah sawi untuk lalapan. Dan pemirsa, ini menjadi salah satu program yang bisa Anda contoh untuk mendukung program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19. Demikian dari Medan, Sumatera Utara, dan Abang Ribuan, Edi Sembiring, Metro TV. Inilah Indonesia. Adiwarna budaya mengukirnya indah, begitu khas, begitu mempesona. Senyum yang ramah menjadi tahta seakan siap menyambut siapa saja. Disinilah Indonesia. Hari-hari anak negeri mensyukuri anugerah dalam kebersamaan, hidup bersahaja. Kamilah Indonesia. Kami memahami keragaman yang menjadikan negeri kita istimewa. Metro TV hadir dengan siaran lokal di 29 kota. Dari ujung barat hingga ujung timur negeri. Sampaikan peristiwa, suguhkan hasanah bangsa. Kami selalu bangga menjadi Indonesia.